Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bibam. Aduh, hari ini panas banget ya, tapi dipaksain untuk bikin video mengenai unboxing suatu barang nih. Nah, bicara mengenai kompor ya, sebenarnya istri saya itu sudah pernah minta kompor standing yang ada 4 buah tungku dengan ovennya. Kemudian juga satu buah kompor portable yang memang khusus menggunakan tabung gas. Nah, beberapa waktu yang kemarin ini, dia minta lagi kompor induksi. Kenapa? Karena memang untuk keperluan dia bikin video masak-memasaknya ya, dengan bakingnya juga gitu. Jadi dia kepengen punya kompor yang gampang untuk dipindah-pindah. Karena memang kompor portable yang kita punya itu harus kita angkat beserta dengan tabung-tabungnya juga. Sebenarnya gampang sih pindahinnya, cuma memang harus nenteng tabungnya, itu yang jadi masalah. Nah, kalau ini adalah kompor induksi yang menggunakan listrik, teman-teman. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunboxing kompor induksi portable dari Modena ya, dengan model PI1316. Wih, kenapa akhirnya memutuskan untuk membeli kompor induksi portable dari Modena ini? Sebenarnya waktu kemarin kita pergi untuk nyari kompor induksi ini ada dua pilihan nih, antara Philips atau Modena. Tapi kita melihatnya itu adalah dari rancang bangunnya, kemudian dari harga, dan fitur-fitur yang diberikan. Nah, kenapa pilihannya jatuh ke Modena? Karena memang secara harga ya dia lebih tinggi daripada Philips. Kemudian rancang bangunnya juga dia lebih kelihatan lebih kokoh ya gitu. Dan lebih lebar juga, jadi lebih elegan. Kemudian secara fitur dia memang punya fitur yang lebih baik daripada Philips. Jadi mau nggak mau ya kita beliin. Oke, sekarang kita waktunya untuk unboxing kompor induksi portable dari Modena ini. Let's go. Nah, teman-teman, ini dia ya, kotak dari kompor induksi portable Modena model PI 1316. Di depan sini sih nggak kelihatan macam-macam ya, cuma gambar dari kompor induksinya sendiri. Nah, kalau dari samping ini, wah nih ketutupan ya, dan di sini agak sedikit penyok nih kemarin. Di sini dibilang ada sistem induksi dengan pengaman otomatis turn off. Jadi memang dia akan mati sendiri setelah beberapa detik gitu, teman-teman. Jadi jangan takut kalau menggunakan kompor ini ya. Kemudian teknologi kontrol sentuh, kemudian termasuk panci induksi stainless steel. Oh ya, kemarin kita itu diberitahu bahwa memang kita mendapatkan bonus nih, panci stainless steel, dan itu memang bagus sekali pancinya gitu, berserta dengan tutupnya yang terbuat dari kaca. Kemudian ada pengendali daya dan suhu hingga 9 tingkat. Dan ada 8 program masak otomatis. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, harganya 1.699.000. Saya dan istri beli di Mitra 10. Kemudian ini sebenarnya ada, kita balik di sini aja ya. Kita pakai yang bahasa Inggrisnya. Kalau itu ketutup. Nah, di sini ada program auto cooking ya, sebanyak 8 buah. Kemudian juga ada kontrol waktu memasak hingga 180 menit, kemudian anti-slip rubber fit. Kemudian ada charge lock-nya dan power levelnya di 100 sampai 2000 watt. Jadi bergantung dari penggunaan power atau temperatur yang kita mau. Ini berada di voltase 220 volt 50 Hz. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita buka ya. Ini ada pancinya, ini sekalian sih ya. Kita coba keluarin pancinya dulu biar teman-teman lihat. Kompornya jadi yang kedua aja ya, kita bongkar. Nah, ini kita akan dapat panci seperti ini nih, teman-teman. Seperti yang
tadi saya bilang, ini tutupnya dari kaca dan ini stainless steel, dan ini ada lubang udaranya juga ya, jadi nggak akan khawatir nih nanti kalau misalnya kita merebus apapun, uapnya nggak akan membuat tutupnya ini jadi kebanting-banting gitu ya. Nah, ini adalah pancinya, dan ini cantik banget teman-teman ya, cantik banget tuh, dan benar-benar kokoh gitu ya. Ini istri saya suka banget, makanya selain 3 kriteria yang tadi saya sebutkan di depan, ini salah satu jadi penambah nilai juga nih teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bintang utamanya nih. Dan di dalam sini ada lembaran ya yang memberitahu kita untuk registrasi garansi produk dan unduh buku panduan dengan mudah. Jadi kita nggak diberikan buku panduan secara fisik, teman-teman ya. Jadi bisa diunduh melalui QR code ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi secara bentuk ya dia memang ada lekukan-lekukan seperti ini. Ya, lekukannya lembut banget. Dan ini bagian atasnya terbuat dari kaca. Seperti yang tadi juga saya sebutin, ini ada fitur-fitur ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian juga ada timernya. Dan ini kalau kita balik ya, kita lihat bagian bawahnya. Seperti yang tadi disebutkan, ini ada 4 buah kaki yang anti slip karena memang dilengkapi dengan bahan karet, teman-teman ya. Kemudian ada kipas untuk pembuangan panasnya. Di bagian samping-sampingnya serta di atasnya ini adalah tempat masuknya udara. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana dia pada saat dinyalakan. Teman-teman akan lihat reaksi pertama kali pada saat dinyalakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia akan menyala semua kondisinya. Kemudian dia akan berkedip nih di bagian tombol on off-nya. Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaan, apakah kalau dalam keadaan kosong di atasnya nggak ada apa-apa, ini bisa kita nyalakan dan bisa menyebabkan panas? Kita lihat ya. Saat ini sudah on, kemudian kita tinggal pilih mau berapa tingkat daya atau tingkat suhu yang kita pengen, atau bisa langsung menggunakan program otomatisnya ini. Nah, ini adalah salah satu pengaman ya teman-teman dari Modena, di mana dia pada saat tidak ada apapun di bagian pemanasnya ini, ya terutama panci atau penggorengan gitu, dia akan mengeluarkan kode error di sini teman-teman, dan akan terdengar bunyi beep sampai kita mematikan alat ini. Jadi teman-teman nggak perlu takut bahwa kompor ini akan menyebabkan kecelakaan. Dan pada saat dimatikan, kipasnya akan menyala selama beberapa detik sampai kemudian dia mati dengan sempurna. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman.
Oke, jadi sekarang sudah mati sendiri ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini panci yang diberikan oleh Modena sebagai bonus. Dan ini kita coba untuk isi dengan air. Dan kita coba panaskan dengan kekuatan maksimumnya. Di sini mungkin saya juga mau beritahu teman-teman seberapa lama nih dengan secangkir air yang akan kita panaskan menggunakan kekuatan penuh. Ini saya akan pasang timernya. Oke, kita akan pasang stopwatch di sini sambil saya menyalakan kompor. Dan ini saya akan coba menggunakan program otomatis hotpotnya ya, karena yang saya tahu sewaktu diperagakan ini adalah program di mana tingkat daya itu yang paling maksimal. Oke. Kita lihat seberapa lama waktu dari air ini mendidih. Oke, seperti teman-teman bisa lihat ya, ini sudah mulai berbuih. Sudah mulai mendidih ya airnya di waktu 2 menit 25 detik atau lebih cepat tadi sebenarnya. Cuma saya bulatkan sajalah jadi 2 menit 25 detik. Di sini dengan menggunakan panci yang sesuai dengan penggunaannya untuk kompor induksi, maka kompor ini bisa dinyalakan teman-teman. Jadi nggak ada kode errornya. Tapi ada beberapa panci atau beberapa peralatan yang tidak memungkinkan untuk digunakan bersama dengan kompor induksi ini. Nah teman-teman, tadi itu saya memperlihatkan bagaimana menggunakan program otomatisnya yang pertama ini ya. Ini kalau kita gunakan program otomatis yang berikutnya, ini akan terlihat seperti ini. Ini adalah program stir fry, artinya dia menumis nih teman-teman. Tetap dia di 2000 watt ya. Atau di fry, ini menggoreng. Ini diperlihatkan dalam suhu 240 derajat. Ini adalah suhu yang tertinggi teman-teman. Dan kemudian ada steam. Ini ditunjukkan melalui waktu selama 30 menit. Kemudian ada soup. Soup ini adalah program yang secara otomatis menyesuaikan tingkat daya dan suhunya. Kemudian ada porridge atau bubur, ini juga sama. Kemudian ada milk, ini juga sama. Ini secara otomatis semuanya menyesuaikan dengan kondisi dari bahan makanan yang akan dimasak. Dan yang terakhir adalah boil. Oh iya, saya tadi juga lupa menjelaskan kepada teman-teman bahwa apabila di atas ini tidak ada apa-apa, ya, tidak ada panci atau penggorengan, dan kita menyalakan kompornya, kemudian kita taruh tangan di bagian pemanasnya ini, kemudian kita pilih programnya untuk memanaskan, apakah dia akan serta-merta langsung berefek kepada tangan kita, teman-teman. Ini sama teman-teman ya, jadi akan menimbulkan error karena dianggap bukan bahan yang menjadi induktor gitu loh teman-teman. Nah, pertanyaan lain mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman, apakah kita bisa secara langsung mengendalikan tingkat daya atau suhu dengan tidak menggunakan program otomatis yang ada?
Kita coba teman-teman ya. Oke, ini tidak bisa sama sekali. Jadi kita harus melalui program otomatis yang ada. Di luar dari 4 yang otomatis ini teman-teman ya, yaitu boil, milk, porridge, dan soup. 4 yang lainnya ini bisa kita ubah. Seperti di bagian steam ini. Oh, maaf sebentar. Kita akan taruh pancinya dulu. Oke, ini adalah waktu minimum teman-teman. Dan ini bisa kita tambah. Oke, saya ada sedikit koreksi. Ternyata pada program otomatis steam ini waktunya tidak bisa kita ubah sama sekali. Ya, jadi dia tetap akan berada di waktu 30 menit. Tapi apakah kita bisa langsung loncat nih teman-teman ke program otomatis yang lain? Oh bisa teman-teman. Kita langsung pilih programnya apa. Ini adalah suhu maksimal yang ditunjukkan. Ini bisa kita kurangi ya. Oke. Kita bisa kurangi sampai dengan suhu 60 derajat paling rendahnya. Nah, untuk bagian stir fry ini bisa juga kita kurangi sampai dengan 100 watt, teman-teman. Bagaimana dengan yang hotpot? Ini sama, kita bisa kurangi. Sampai dengan 100 watt. Dan saya juga mau sedikit memberitahu ke teman-teman bahwa tombol sentuhnya ini memang dirancang untuk tidak terlalu reaktif terhadap tekanan teman-teman. Jadi kita benar-benar harus menekan ya, menekan di bagian tombolnya sampai tangan bagian ujung jari kita terasa tertekan, baru dia akan berubah teman-teman. Nah, di mode masing-masing ini ya, yang bisa diubah-ubah ini, di hotpot, stir fry, dan fry ini, kita bisa berikan waktu. Kita bisa terapkan waktu mau berapa lama kita memasak teman-teman. Ini kita tinggal pilih tombol timer ini, kemudian kita pilih mau berapa lama program ini dijalankan. Sampai pada akhirnya nanti dia akan mati sendiri dan kita tidak perlu was-was. Jadi apakah nanti makanan yang kita masak itu akan berlebihan waktunya atau berlebihan panasnya. Oke teman-teman, jadi demikianlah kompor induksi portable Modena yang sudah kita unboxing dan sudah kita gunakan ini. Mudah-mudahan informasi ini atau video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Semoga video-video saya berikutnya bisa memberikan kalian informasi yang lain berkaitan dengan peralatan atau apapun teman-teman ya. So, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih.